Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pertanggungjawaban pidana dan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Nah, sebelum kita masuk pada materi, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu pertanggungjawaban pidana dan unsur dalam pertanggungjawaban pidana? Jika teman-teman belum mengetahui, yuk ikuti video kami selanjutnya. Jadi teman-teman, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas tindakan pidana yang dilakukan. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi hukum terhadap pelaku yang dinyatakan dan terbukti bersalah. Nah, jadi teman-teman, dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana mencakup dua elemen utama, yakni perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Dalam pertanggungjawaban pidana ada dua unsur menurut Martiman Projamijojo. Yang pertama unsur subjektif dan yang kedua unsur objektif. Unsur subjektif mencakup yang pertama itu kesalahan. Nah, kesalahan ini merupakan kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana, baik dengan kesengajaan maupun kealpaan. Nah, jadi teman-teman, tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya. Yang kedua, kesengajaan. Nah, tindak pidana yang dilakukan dengan niat atau keinginan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Nah, teman-teman pelaku juga tahu dan dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut. Yang ketiga itu kealpaan. Kealpaan itu terjadi jika seseorang tidak dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum. Nah, namun perbuatannya tetap dianggap bersalah karena kelalaiannya sehingga terjadinya tindak pidana. Baik, kita lihat yang kedua itu unsur objektif. Nah, unsur objektif ini teman-teman merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang dianggap melawan hukum. Jadi, jika perbuatan tersebut melawan norma hukum yang berlaku, maka perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Dengan demikian, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif, harus dapat terpenuhi. Oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang syarat-syarat yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Tetapi sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah yang teman-teman ketahui tentang apa saja yang terdapat di dalam syarat-syarat suatu pertanggungjawaban pidana tersebut? Oke, jadi kita langsung saja pada pembahasan inti kita pada hari ini. Jadi teman-teman, seseorang pelaku atau tindak pidana tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana atau dikenai hukuman apabila dia tidak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum sendiri. Orang yang melakukan perbuatan pidana itu akan dipidanai apabila dia terbukti secara sah dan dia sadar bahwa dia melakukan hukuman pidana tersebut. Dalam sistem hukum di Indonesia, ada syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, syarat-syarat ini diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana ada terdapat 4 unsur. Unsur yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum atau biasa juga disebut dengan mensre. Perbuatan melawan hukum ini adalah tindakan pidana atau kelalaian yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Unsur yang kedua yaitu kesalahan atau biasa disebut juga dengan mensre. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus mempunyai kesalahan atau niat jahat yang harus dilakukan. Ada dua bentuk kesalahan yang kita kenal di dalam hukum Indonesia, yaitu malice atau niat jahat dan kelalaian atau juga disebut dengan perintah.
Oke, kita masuk pada unsur yang ketiga, yaitu unsur kausalitas. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan bagi orang lain. Unsur yang keempat yaitu tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, atau biasa juga disebut dengan justifikasi. Jika pelaku melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun ada alasan pembenar atau pemaaf yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sah, maka seseorang tersebut tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, dari penjelasan tadi tentang prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, tentu ada jenis-jenis pertanggungjawaban pidana. Tahukah teman-teman apa saja jenis-jenis pertanggungjawaban pidana? Nah, di dalam sistem hukum Indonesia terdapat dua jenis pertanggungjawaban pidana. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban individu dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban korporasi. Nah, pertanggungjawaban individu sendiri yaitu di mana seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan pertanggungjawaban korporasi yaitu dapat dilihat dalam beberapa kasus perusahaan dan juga korporasi. Nah, dalam dua kasus ini dapat dimintakan keterangan jika melakukan pelanggaran hukum, misalnya dalam kasus korupsi dan juga pelanggaran lingkungan. Salah satu fakta kasusnya yaitu kasus pencurian oleh seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana. Nah, di dalam kasus tersebut, seorang pria masuk ke dalam sebuah toko dan dengan sengaja mencuri barang-barang yang ada di dalam toko tersebut seperti handphone dan juga perhiasan. Kemudian, ia berhasil membawa barang-barang tersebut tanpa izin oleh pemilik toko. Ketika ia ketahuan, ia ditangkap oleh petugas toko tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tersebut, pelaku dapat dikenakan dua elemen dasar dalam pertanggungjawaban pidana. Yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum, yaitu di mana tindakannya dalam mencuri barang dari toko jelas merupakan tindakan yang melawan hukum. Karena tindakan pencurian merupakan tindakan yang melawan hukum sesuai dengan Pasal 362 KUHP Perdata. Yang kedua yaitu kesalahan atau mens res, yaitu di mana tindakan pelaku didasari oleh niat jahat. Karena ia melakukan pencurian dengan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya tentang pertanggungjawaban pidana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penghapusan pertanggungjawaban pidana. Tapi, sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang penghapusan pertanggungjawaban pidana, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu penghapusan pertanggungjawaban pidana? Mari kita simak video selanjutnya. Jadi teman-teman, penghapusan pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi teman-teman, sebelum pertanggungjawaban pidana itu dihapuskan, tentu ada alasan-alasan yang mendasari mengapa pertanggungjawaban tersebut dihapuskan. Dalam hukum pidana Indonesia, ada beberapa alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang, yang dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama adalah alasan penghapus pidana dan yang kedua adalah alasan pembenar. Dalam alasan penghapus pidana, alasan ini menghapuskan pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Ada beberapa alasan penghapus pidana, yaitu yang pertama adalah tidak mampu menyadari atau mengendalikan perbuatannya, yang biasa disebut dengan orang memiliki gangguan jiwa.
Pada pasal 44 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena ia tidak dapat memahami atau mengendalikan perbuatannya. Dalam hal ini, meskipun perbuatan yang dilakukan melawan hukum, namun pelaku dianggap tidak sadar atau tidak dapat bertindak sesuai hukum karena gangguan mental yang dialami. Yang kedua adalah usia pelaku masih di bawah umur. Pada pasal 45, KUH Perdata mengatur tentang anak yang masih berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena dianggap belum memiliki kemampuan mental dan pemahaman yang cukup untuk memahami konsekuensi hukumnya. Sedangkan anak yang berusia antara 12 sampai 12 tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi dengan pertimbangan khusus, misalnya melalui sistem peradilan anak. Yang ketiga adalah adanya paksaan. Pada pasal 49, KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena terpaksa ataupun dipaksa oleh pihak lain dengan ancaman kekerasan atau paksaan yang membahayakan dirinya maupun orang lain, maka pertanggungjawaban pidananya dapat dihapuskan. Paksaan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah paksaan fisik. Paksaan fisik ini merupakan ancaman kekerasan langsung. Yang kedua adalah ancaman psikologis, yaitu ancaman ini menyebabkan ketakutan dan kecemasan pada pelaku. Alasan yang kedua adalah alasan pembenar. Alasan pembenar ini merupakan keadaan-keadaan tertentu yang membenarkan perbuatan yang dilakukan, meskipun bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana. Ada beberapa alasan pembenar, yaitu yang pertama adalah pembelaan diri. Pada pasal 49, KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk membela diri ataupun orang lain dari serangan yang mengancam jiwa maupun harta bendanya dianggap tidak bersalah. Yang kedua adalah adanya perintah jabatan yang sah. Pada pasal 50, KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena menjalankan perintah dari pihak yang berwenang bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana selama perintah tersebut sah dan sesuai dengan hukum. Yang ketiga adalah keadaan darurat. Pada pasal 51, KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan darurat untuk menghindari bahaya yang lebih besar, misalnya membunuh untuk membela diri dari ancaman pembunuhan, tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Setelah kita memahami jenis-jenis dan contoh kasus, maka saya akan menjelaskan terkait prosedur dan implikasi penghapusan pertanggungjawaban pidana, yaitu yang pertama, beban pembuktian. Dalam hal penghapusan pertanggungjawaban pidana, beban pembuktian terletak pada suatu pihak yang mengajukan alasan pembenar atau alasan penghapus. Artinya, pihak terdakwa atau penasihat hukum yang mengajukan alasan tersebut harus dapat membuktikan bahwa keadaan yang diklaim memang terjadi. Yang kedua, pembuktian gangguan jiwa. Dalam kasus gangguan jiwa, biasanya diperlukan pemeriksaan medis untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat memahami perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan tindakannya. Yang ketiga, pembuktian paksaan. Dalam hal paksaan, harus dibuktikan bahwa pelaku tidak dapat memahami perbuatan. Baik, saya akan menjelaskan lagi terkait implikasi hukum dari penghapusan pertanggungjawaban pidana. Yaitu yang pertama, pembebasan dari tuntutan pidana.
Pelaku dianggap tidak bersalah atau dituntut pidana karena dianggap tidak bersalah, perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum. Yang kedua, perawatan atau rehabilitasi. Jika alasan penghapus terkait dengan gangguan jiwa, pelaku akan diputuskan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, bukan menjalani hukuman penjara. Yang ketiga, tindak lanjut dari sistem peradilan anak. Jika pelaku adalah anak di bawah umur, maka pertanggungjawaban pidana akan diubah menjadi tindakan korektif melalui sistem peradilan anak. Adapun contoh kasus penghapusan pertanggungjawaban pidana, contoh kasus gangguan jiwa. Seorang pria, sebut saja si B, mengalami gangguan jiwa berat yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, si B mengira ada orang yang ingin menyerangnya di rumahnya. Dalam keadaan panik, si B tidak dapat membedakan antara halusinasi dan kenyataan yang dialami. Si B mengambil pisau dan membunuh seseorang yang kira adalah penyerangnya, tapi ternyata yang bunuh adalah tetangganya yang tidak bersalah. Baik, kita akan masuk dalam analisis penghapusan pertanggungjawaban pidana dari contoh kasus yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian orang lain. Namun ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena ia sedang gangguan jiwa. Implikasi hukumnya dari kasus tersebut adalah pelaku akan dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi ia diperintahkan untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi di rumah sakit jiwa sesuai dengan ketentuan hukum. Kasus yang kedua adalah kasus pembelaan diri. Seorang wanita sedang berjalan pulang di malam hari, tiba-tiba seorang pria mengikutinya dan berusaha merampas tas yang ia bawa. Wanita tersebut merasa terancam dan dalam keadaan ketakutan, ia melawan si pelaku dengan menusuk pisau ke dalam perut si pelaku, yang mengakibatkan pelaku terluka parah dan meninggal dunia. Pada pemeriksaan, wanita tersebut mengklaim bahwa ia merasa nyawanya terancam dan tidak ada pilihan lain untuk membela diri. Wanita tersebut bisa menggunakan pembelaan diri sebagai alasan pembenar berdasarkan pasal 49 KUHP. Dalam alasan pembenar, wanita tersebut melakukan tindakan yang pada dasarnya melanggar hukum, tetapi dalam rangka pembelaan diri dari ancaman perampokan dan kemungkinan kekerasan yang lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.